Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga kita yang hadir dalam majlis ini dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada malam kali ini jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan surah baru, yaitu surah Abasa, yang kemudian maknanya adalah bermuka masam. Bapak Ibu pernah bermuka masam? Gimana? Coba praktekkan Bapak Ibu, gimana? Sama melihat. Beda nggak bermuka masam dengan cemberut? Bermuka masam. Misalkan kalau kita lihat contoh bermuka masam, biar napa nggih bentuk nek bahasa kita napa bermuka masam? Cemberut, jebabrut, nama malih. Nah itu bermuka masam, ya nggak enak gitu. Ada satu keinginan tapi kemudian tidak terpenuhi. Nah ini adalah contoh. Nah ini bermuka manis, ini bermuka masam, kecut, sama kan kecut. Jadi ini kemudian by design, ya memang dibuat kayak gini. Kalau contoh orang bermuka masam ya kayak gini, ini bermuka masam ya, bermuka masam. Nah hati-hati. Nah inilah yang akan kita pelajari bersama pada malam kali ini, surah baru di awal surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Jadi surah Abasa ini kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, berbicara terkait dengan bagaimana sih keadaan orang yang kemudian bermuka masam kala itu ketika ingin belajar Islam, tetapi kemudian Rasul sedang dalam urusan yang lain. Ini adalah surah Abasa yang kemudian termasuk Makkiyah. Masih ingat Makkiyah menika napa nggih? Wahyu yang turun sebelum berhijrah, baik di kota Makkah maupun di luar kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah wahyu yang turun setelah berhijrah, baik di Madinah maupun di luar Madinah. Seperti surah An-Nasr turun di Mina. Mina itu di daerah Makkah, tapi disebut dengan Madaniyah karena turun setelah Rasul berhijrah. Wa ya ithnatani wa arba'una ayat, ada 42 ayat dalam surah Abasa. Kalau Bapak Ibu lihat di mushafnya ada 42 ayat. Kenapa disebut dengan Abasa? Namanya ini kan Abasa. Sumiyat suratun Abasa liftitahiha bihadal wasfil basyaril mu'tad alladhi yaqtaqtadihi al-jaballah al-insaniyah. Dia disebut dengan muka masam. Mukanya itu bermuka masam, jadi bermuka masam, bermuka kecut gitu. Yang itu diambil dari kata Abasa. Dari surah Abasa itu diambil dari awal surah ini, Abasa wa tawalla. Wa yaglibu 'alal insani hinama yakunu mashghulan bi amrin muhim. Bapak Ibu sedang ada urusan penting, kemudian ada yang datang, kemudian tanya, sempat ngeladenin tidak Bapak Ibu? Lagi penting nih, misalkan lagi benerin listrik, ini bahaya nih, masalah nyawa ini. Kemudian anaknya minta sesuatu, padahal lagi mau menyambung kabel, kan perlu konsentrasi, dengan harapan kabel bisa tersambung, aliran bisa berjalan dan tanpa ada kecelakaan, kan gitu.
atau kemudian sedang berhadapan dengan orang penting untuk menjelaskan. Kalau misalkan, mohon maaf, pedagang sedang berhadapan dengan zabunnya, pelanggannya, menanyakan terkait dengan diskon promonya, produk barunya, kan dijelaskan. Kemudian ada yang datang tanya, Pak, rumahnya Pak Talkis mana? Masa bodoh, itu nggak ditanggapin gitu, karena sedang berhadapan dengan masalah yang penting gitu. Nah, thumma yatrau alaihi amrun akhar yusrifu anil amri sabiq. Muncul masalah yang baru, ada urusan yang baru yang kemudian bisa memalingkan dari urusan yang sebelumnya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang mendakwahkan Islam kepada pemuka kafir Quraisy. Kalau kepalanya ini masuk Islam, belakangnya insya Allah akan masuk Islam. Kalau ketuanya ini masuk Islam, maka anggotanya akan masuk Islam insya Allah. Kan gitu Bapak Ibu. Maka Rasul kemudian serius menjelaskan tentang Islam, meragukan, dijelaskan, diperkuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan lagi. Tetapi waktu itulah Abdullah bin Ummi Maktum datang, ingin belajar tentang Islam. Mohon maaf, Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah kafif, buta, tidak tahu kalau Rasul sedang lagi dakwah menyerukan Islam kepada pemuka kafir Quraisy. Ya, maka dia kemudian bermuka masam. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah disebut di dalam sini abasa wa tawalla, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwajah masam wa tawalla dan berpaling. Jadi sedang berdakwah kemudian ada urusan yang baru yang menuntut konsentrasi sebagaimana konsentrasi yang sebelumnya. Nih abasa wa tawalla. Maka di sini disebutkan anja'ahul a'ma. Anja'ahu karena seorang tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum ya telah datang kepadanya al-a'ma, yaitu adalah orang yang tunanetra. Jadi tidak tahu Nabi sedang ngapain, dengan siapa tidak tahu. Jadi oleh karena itulah jamaah rahmakumullah, jadi Nabi juga tidak kemudian menyalahkan Abdullah bin Ummi Maktum dengan kedatangannya ketika Nabi sedang berdakwah. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, hanya menerima wahyu. Yang membedakan dengan kita, Abdullah bin Ummi Maktum juga manusia biasa, semulia tingkatan Nabi SAW, tapi tetap tidak menghilangkan sisi kemanusiaannya. Tetap Nabi Muhammad adalah manusia. Namanya juga manusia, punya perasaan. Ibu-ibu pernah gemes nama mboten, Bu? Pernah. Bapak-bapak pernah digemesin sama ibunya, Pak? Sering. Alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu manusia gitu loh, manusia. Ada kemudian terpancing emosi, ada yang bisa menahan emosi, ada yang tersenyum bahagia, ada yang kemudian terus ceria gitu. Nah, dilanjutkan di sini kalau kita lihat keterangan di sini bahwa pada permulaan surah Abasa ini Allah menegur Nabi Muhammad yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi yang bermuka masam itu Nabi. Karena kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, waktu itu kondisinya sedang buta. Nah, sahabat ini Abdullah bin Ummi Maktum ini itu menyela pembicaraan Nabi dengan beberapa tokoh Quraisy. Nabi sedang berhadapan dengan Abdullah bin Ummi Maktum, sedang berhadapan dengan pemuka kafir Quraisy. Abdullah bin Ummi Maktum kemudian bertanya pada Nabi, minta diajarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wajar nggak? Wajar. Sahabat itu kalau misalkan dapat kabar Nabi Muhammad baru menerima wahyu baru, mereka berbondong-bondong, bercepat, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang sesegera mungkin mendengar dibacakan wahyu yang baru turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu wahyunya apa? Perintahkah atau larangankah? Informasikah atau kisahkah? Itu kemudian ingin tahu apa ayat ini ditujukan untuk saya ya. Jadi sangat ingin tahu isi dari wahyu tersebut. Nabi Muhammad itu diminta untuk membacakan dan mengajarkan beberapa wahyu yang diterima. Permintaan ini diulang berkali-kali. Nabi, alimni, ajarkan kepadaku Nabi apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Nabi, alimni, ajarkan kepadaku. Jadi berkali-kali meminta kepada Nabi, diulang beberapa kali, tapi dia itu tidak tahu Nabi sedang sibuk.
menghadapi beberapa pembesar Quraisy. Tidak tahu. Tapi bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum bisa mengetahui itu adalah Nabi? Allah alam, itu kemudian ada caranya gitu. Mohon maaf, orang yang kemudian tunanetra kadang bisa mengidentifikasi warna dengan caranya. Bisa mengidentifikasi ini uang 100.000, ini 50.000, ini kemudian 20.000, ini 10.000, ini 5.000, 2.000, 1.000. Ini kertas biasa yang dipotong seukuran uang, itu tahu. Bagaimana? Allah memberikan kelebihan kepada mereka, termasuk pada Abdullah bin Ummi Maktum. Sekalipun tidak bisa melihat Nabi Muhammad secara langsung, tapi bisa merasakan, oh ini Nabi. Cuman selebihnya nggak bisa tahu sedang ngapain Nabi, kemudian dengan orang lain atau tidak. Kalau orang lain siapa saja itu tidak tahu. Maka Nabi SAW sesuai dengan skala prioritas sedang menghadapi tokoh-tokoh penting yang diharapkan dapat masuk Islam, yang punya pengaruh besar. Kalau kepalanya masuk Islam, maka pengikutnya pun akan masuk Islam, sehingga nanti bisa menopang dakwah berikutnya. Maka adalah manusiawi jika Nabi tidak memperhatikan pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum, sedang fokus menjelaskan Islam kepada pemuka kafir Quraisy, jadi nggak fokus. Tadi Abdullah bin Ummi Maktum tanya apa? Apalagi telah ada porsi waktu yang telah disediakan untuk pembicaraan dengan Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi mengambil sikap tadi karena sudah ada jadwalnya. Ini dakwah dengan kaum kafir Quraisy, besok kemudian ngisi dakwah dengan para sahabat untuk memperkuat pemahaman keislaman para sahabat. Itu sudah ada waktunya. Bukan berarti Nabi tidak menyediakan waktu, sudah ada. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini tanya kepada Nabi di luar jadwal. Di luar jadwal. Dilayani enggak ya? Dilayani enggak? Karena kalau sekarang kita lihat ada jamaah yang tanya, mohon maaf Ustadz mengganggu, izin bertanya. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf loh, ini betul ya, kalau saya ini kemudian mengganggu istirahatnya Ustadz. Sebenarnya saya punya pertanyaan. Saya itu Ustadz, saya mau bertanya. Loh, dari tadi ditanya pertanyaannya mana itu nggak keluar-keluar Pak. Izin bertanya, iya silakan. Pertanyaannya mana? Nggak keluar-keluar. Oh mohon maaf Ustadz, malah jadi lupa ini pertanyaannya apa. Aduh, ya udah deh, besok kalau ingat aja diingat, ditulis gitu ya. Artinya kadang ada orang yang kemudian melihat kita dianggap kemudian paham agama dan dia ingin tahu. Maka balighu anni walau ayah. Kalau misalkan yang ditanyakan kita tahu jawabannya, sampaikan. Besok aja tak kita jawab di ini ya, dijawab di kelas ya, kita jawab di masjid ya, kita jawab di forum ya. Dia perlunya sekarang. Perlunya sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda. Jika memungkinkan menjawab, jawab. Nah, gitu. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik dan contoh teladan utama bagi setiap orang mukmin, maka Nabi tidak boleh membeda-bedakan derajat manusia. Pilih-pilih, misalkan pilih kasih. Oh, siapa sih kamu? Saya nggak kenal, nggak usah deh, nggak usah dilayani. Nabi tidak demikian. Nabi kemudian hanya memberikan al-musawah, kesamaan antara satu dengan yang lain, sama-sama berhak mendapatkan pemahaman Islam dengan pemahaman yang benar. Nah, dalam menetapkan skala prioritas, jamaah rahimakumullah, Nabi itu memberikan perhatian kepada orang kecil, apalagi pemilik kelemahan seperti Abdullah bin Ummi Maktum yang buta dan tidak dapat melihat. Maka seharusnya kan punya prioritas dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Seharusnya Nabi lebih mendahulukan pembicaraan dengan Abdullah bin Ummi Maktum daripada orang kafir Quraisy. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum punya keinginan untuk masuk Islam, sedangkan kemudian orang kafir Quraisy tidak ada keinginan untuk masuk Islam. Nah, sehingga nanti ketika kita dalam berdakwah juga kemudian ada skala prioritas. Mana yang kemudian mau kita prioritaskan untuk kita dakwahkan? Ya sama-sama berdakwah, tapi kan kita bisa memilih, ya kan? Ustaz bisa ngisi nggak? Ngisi apa? Pengajian di mana? Sentolo, Kulon Progo. Kok manggil Ustadz yang dari Prambanan misalkan, atau dari Kalasan? Mas Sentolo nggak ada? Ada sih, tapi kita mau nuansa yang baru. Nah, Ustadz yang di Kalasan juga akan pikir-pikir, perjalanan Kalasan ke Sentolo berapa menit Bapak Ibu? Binten Pak? Sejam lebih. Sejam. Terus tanya, nanti berapa jam ngisinya? Gak usah lama-lama Ustadz, setengah jam. Kapan waktunya? Pada subuh Ustadz ya, sholat subuhnya di sana di masjid di Sentolo ya gitu. Ini kan perjalanan yang jauh.
Perjalanan jauh di sana kemudian cuma dikasih waktu 30 menit. Jangan lebih, Ustaz, jangan lebih. Kenapa? Nanti kalau syuruk nanti kita takmir suruh ngasih sarapan sama jamaah, kita nggak mampu. Nah, artinya adalah sama-sama ngisi kajian, maka Ustadz ini juga akan menerima permintaan untuk mengajar di daerah Kalasan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, sekalipun itu subuh. Sedangkan yang di Sentolo kemudian cari ustadz yang dekat dengan daerah Sentolo juga. Seharusnya kan demikian. Jadi jamaah itu tidak kemudian memaksakan perjalanan PP 2 jam ngisi pengajiannya cuma 15 menit. Belum tambahan macetnya ketemu pembangunan jalan tol. Nah, belum lagi ini dan juga itu. Jadi harus kemudian menggunakan skala prioritas. Bukan tidak mau berdakwah. Wah, ustadz ini nggak mau berdakwah ya kalau di tempat yang jauh ya. Jangan di judgment diputuskan demikian. Sama-sama kemudian waktu juga ada dipakai untuk mengajar, cuman beda tempat. Kalau ngajar ke Sentolo 1 jam perjalanan misalkan bisa lebih 1,5 jam. Itu berarti bisa ngisi untuk berapa majelis taklim kalau di tempat tinggalnya ustadz. Belum nanti pulangnya demikian. Itu harus dipikirkan juga. Dalam peristiwa ini, Nabi tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Abdullah bin Umi Maktum yang menyebabkan hatinya terluka. Ya, Abdullah bin Umi Maktum ingin dapat perhatian dari Nabi, tapi kemudian saat itu sedang tidak dapat perhatian dari Nabi karena alasannya tadi menghadapi orang kafir Quraisy. Tetapi Allah melihat raut muka Nabi Muhammad yang masam itu tidak dapat mengindahkan Abdullah bin Umi Maktum yang menyebabkan dia tersinggung. Jadi tersinggung, orang ingin belajar ternyata nggak dapat apa yang diinginkan. Oleh karena itulah Allah tegur abasa wa tawalla. Dia Nabi Muhammad bermuka masam. Jadi hikmah adanya teguran Allah kepada Nabi Muhammad memberi bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan Nabi. Karena Nabi juga tidak bisa menjelaskan Al-Quran kalau tidak dijelaskan oleh Allah. Nabi tidak bisa menyampaikan lanjutan dari wahyu yang barusan turun kecuali menunggu wahyu berikutnya. Jadi memang itu wahyu itu datang dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini teguran yang sangat keras. Ini tidak mungkin dikarang oleh Nabi sendiri. Masa mengarang dirinya untuk dirinya sendiri, menegur untuk dirinya sendiri dengan abasa wa tawalla? Kan tidak. Jamaah rahimakumullah. Maka Abdullah bin Umi Maktum ini adalah orang yang bersih dan cerdas. Ya, dia tidak menyembah patung dan berhala. Kemudian juga brilian. Ada satu kekurangan fisik, Allah melebihkan pada bagian yang lainnya. Daya ingatnya kuat, gitu. Kemudian indera perasanya juga kuat, bisa merasakan, megang itu ketahuan. Oh, ini Pak Andi nih ketahuan nih, nah gitu. Oh, ini Pak Ali nih ketahuan nih, punya indera perasa yang kuat. Oh, ini tiang listrik, bukan. Ternyata Pak Aziz. Salah dia, salah. Nah, oleh karena itu adalah apabila mendengar hikmah, ia dapat memeliharanya dan membersihkan diri dari kebusukan kemusyrikan. Jadi memiliki daya ingat yang kuat, Bapak Ibu. Itulah Abdullah bin Umi Maktum. Ya memang cerdas Bapak Ibu. Sebenarnya adalah orang-orang yang cerdas. Nah, adapun pembesar kafir Quraisy itu sebagian besar orang-orang kaya yang angkuh dan tidak sepatutnya Nabi Muhammad terlalu serius menghadapi mereka untuk diislamkan. Tapi kan ya, Nabi namanya juga kemudian berikhtiar, berusaha untuk mendakwahkan, menyampaikan dengan berbagai redaksi yang bisa diterima oleh pemuka Quraisy tadi. Sebatas ikhtiar, sebatas berusaha. Maka Nabi sekedar menyampaikan, ada orang yang ingin masuk Islam banget gitu, kemudian dibiarkan, tapi di depannya ada orang yang tidak mau masuk Islam tapi terus didakwahi. Karena kalau kita tahu kondisi demikian, kita kasih tahu, ini loh yang memerlukan bantuan, ini loh orang yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, itu kemudian diprioritaskan. Karena itulah kemudian ditegur. Jadi sehingga setelah peristiwa ini, jamaah rahimakumullah, setelah turun ini, Nabi selalu menghormati Abdullah bin Umi Maktum dan sering memuliakannya melalui sabdanya, selamat datang kepada orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah. Sampai demikian. Selamat datang wahai orang yang karenanya saya ditegur oleh Allah. Apa engkau memiliki pertanyaan? Engkau punya keperluan? Ada yang bisa saya bantu? Jadi kemudian Nabi menjadi perhatian.
terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi yang ditanyakan oleh Abdullah bin Ummi Maktum adalah pertanyaan yang penting, bukan pertanyaan yang kemudian receh. Nabi, api itu panas nggak ya? Gitu. Apalagi pertanyaan, Nabi, telur dengan ayam duluan mana? Itu siang dengan malam bisa kejar-kejaran nggak gitu. Tapi pertanyaan yang memang diperlukan oleh kaum muslimin kala itu. Jadi kemudian Nabi menyanjung Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat mashtamalat alaihi surah, karena ini adalah surah Makkiyah, maka kandungannya sama seperti surah Makkiyah pada umumnya. Yang kemudian di situ ada kandungan terkait dengan tauhid, akidah, keimanan ada di dalamnya. Maka maudhu surati kasairi maudhu'ati suwaril makkiyatil lati ta'ni bil akidah war risalah wal akhlaq. Jadi sebagaimana surah-surah Makkiyah itu nanti akan banyak memention terkait dengan akidah, ada kemudian pesan, risalah, ada berkaitan dengan akhlak yang menjadi memperkuat Islam, wal musawah bainan nas, kesamaan manusia. Tidak lantas orang Arab lebih mulia daripada orang non Arab, tidak lantas demikian. Tidak lantas yang namanya Islami kemudian lebih mulia dari yang namanya Ajami, Ajam selain Arab. Tidak juga, itu tidak juga. Ada al musawah bainan nas, kita mempunyai kesamaan, kita memiliki kesempatan yang sama. Duna tafriqati baina ghani wa fakir, tanpa membedakan kaya dan si miskin. Maka jamaah rahimakumullah, ibtada'atis suratu bidzikri qisatil a'ma. Jadi surah ini seperti yang kita sampaikan tadi, memulai kisah orang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, anak laki-laki dari pamannya Khadijah binti Khuwailid. Jadi kan masih ada hubungan dengan Nabi ya, karena Nabi kan suami daripada Sayyidah Khadijah, masih ada hubungan gitu. Nah, yang dia ini datang kepada Nabi di saat Nabi sedang sibuk-sibuknya dengan pemuka kafir Quraisy untuk didakwai. Maka turunlah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, termasuk juga dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling an ja'ahul a'ma, karena seorang tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum yang telah datang kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, boleh jadi dia ini Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin menyucikan dirinya dari dosa. Kemudian menanyakan langkah-langkahnya seperti apa. Maka kalau kita misalkan ditanya seseorang bisa tahu jawabannya, silahkan dijawab. Boleh jadi jawaban kita itu menginspirasi yang bertanya untuk berubah menjadi lebih baik. Gak mungkin Pak, gimana caranya bisa berhaji? Kalau kita berhaji itu nanti ibadahnya apa saja? Gak mungkin kamu itu haji, gak usah belajar haji. Tampangmu kayak ngono ki, mosok haji gitu. Nggak boleh seperti itu, tidak boleh. Yang lebih kemudian mengerikan, kalau misalkan ada seseorang dari kita ditanya oleh orang lain tentang satu ilmu dan kita tahu serta tidak menjelaskan, bahaya. Masuk dalam kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Siapa tahu, saya kan nggak kenal siapa yang tanya. Justru kalau yang bertanya itu tidak kita kenal, apalagi kemudian Allah menguji kita dalam bentuk mengirim malaikat dalam wujud manusia. Itu malah itu kemudian hati-hati. Oleh karena itu kalau kita bisa menjawab satu pertanyaan, kita jawab dengan baik dan juga benar. Jika kemudian kita tidak tahu, maka sampaikanlah mohon maaf. Itu tidak menjadikan grade-nya turun. Wah, orang ini kalau ditanya jawabnya adalah mohon maaf, berarti dia tidak paham. Justru itu kehati-hatiannya dalam memberikan ilmu yang baik terhadap si penanya. Nah, jamaah rahimakumullah, masih dilanjutkan lagi di sini. Karena tadi disebutkan bahwa Nabi bermuka masam ketika didatangin oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ini ada di ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ini menjelaskan bahwa Al Qur'ana dzikra wa mau'izatul liman uqila wa tadabbara. Al-Quran itu menjadi pengingat dan pelajaran bagi orang yang berakal dan mau mentadabburinya. Itu. Kalau orang itu kemudian menggunakan akalnya, maka dia akan menjadikan Al-Quran sebagai pengingat, mau'idah yang baik, namanya mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah itu pengingat yang baik.
Dan disitulah itu ayat 1 sampai 16 gitu. Kalau kita lihat 1 sampai 16. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Amma manistakna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu para pembesar Quraisy kala itu, fa'angtalahu tasadda, engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya. Orang yang tidak mau masuk Islam, tidak ada greget dalam hatinya mau masuk Islam, kenapa harus diperhatikan secara lebih gitu? Cukup diperhatikan biasa, tidak ada kemudian prioritas utama. Kan tidak ada keinginan masuk Islam. Beda dengan yang mau masuk Islam. Nah, inilah waktu itu awal-awal dakwah Islam, orang-orang yang berislam itu disebut dengan orang-orang bodoh. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu disebut sebagai orang bodoh. Siapa yang menyebut? Orang kafir Quraisy Makkah. Kenapa disebut orang bodoh, sufaha? Ya karena mereka adalah orang-orang yang miskin. Secara ekonomi memang miskin. Jadi pengikut Islam yang di awal-awal itu adalah orang-orang yang miskin. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia ingin menyucikan menyucikan diri, yaitu beriman. Enggak ada salahnya kemudian diperhatikan. Enggak ada salahnya kemudian ditanya lagi, apa maksudmu tanya ini? Apa yang kamu inginkan? Kan gitu. Jamaah rahimakumullah. Ini perhatiannya kalau kita dihadapin dengan orang yang mohon maaf strata sosial masyarakatnya itu kemudian adalah menengah ke bawah. Bukan berarti kemudian Anda siapa ya? Diminta, Ustaz, bisa ngisi kajian enggak? Anda siapa ya? Oh, saya Fulan bin Fulan. Oh iya ya. Gimana caranya? Di agak jauh, Ustaz, 45 menit dari tempat tinggalnya Ustaz. Oh iya. Kemudian ada yang datang lagi. Wah, jauh nih. Yang pertama jauh. Maka cari kegiatan yang dekat-dekat dengan rumah. Buat kegiatan orang yang tidak perlu meminta nasihat, tapi tetap dinasihati. Yang di jauh di sana ada orang yang meminta nasihat tapi tidak dinasihati. Yang di dekatnya adalah ada orang yang tidak minta nasihat, tetap dinasihati. Tetap dinasihati. Nah, ini yang menjadi misi dakwah kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Wa amma mangja yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Jadi jamaah rahimakumullah, ada pun sahabat yang sholat asar 2 kali. 1 kali bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi, nanti dia ini pulang ke kampung halamannya untuk menjadi imam sholat asar berjamaah dengan kaumnya. Boleh. Karena SDM-nya terbatas, jumlahnya terbatas, sehingga kemudian dikirim 1 orang, 2 orang untuk keluar belajar Islam dari Makkah, kemudian kembali ke kampung halamannya dan memberi peringatan terhadap anggota-anggotanya ataupun masyarakatnya. Wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah. Ya, fa anta anhu talaha, malah engkau Nabi Muhammad abaikan. Orang yang takut kepada Allah mau membersihkan dirinya dari dosa-dosa, kenapa kamu abaikan? Nah, dalam hal inilah Nabi sedang dalam kondisi yang memang ramai dalam dakwahnya. Maka kalau ada yang menyempil satu mutanya kadang luput dari perhatian. Nah, fa anta anhu talaha kala innaha tazkirah, sekali-kali jangan. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Ajaran Allah adalah peringatan. Faman syaa dzakara, siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya. Fi suhufim mukarramah, di dalam mushaf yang dimuliakan di sisi Allah, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan kedudukannya. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah kita malah menjadi tahu bahwa dalam kandungan makta yang pertama, ayat yang 1 sampai 16 ini berkaitan dengan Al-Qur'an adalah pemberi peringatan. Itu Al-Qur'an. Bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Itu surah Al-Qamar ayat berapa? Dulu kita sampaikan 17. Kemudian diulang pada ayat berapa? 22. Diulang lagi ayat ke berapa lagi? 32. Kemudian ditutup pada ayat berapa? 40.
Itu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk sebagai peringatan. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini yang kemudian disampaikan bahwa Al-Qur'an itu bukan dari sisi Nabi Muhammad. Aneh, masa Nabi Muhammad membuat Al-Qur'an yang ayatnya mencela dirinya? Nah, kan gitu. Abasa wa tawalla. Termasuk pada ayat 17 sampai 23 jamaah rahmakumullah berkaitan dengan banyaknya orang yang kemudian ingkar, kufur nikmat-nikmat Allah. Itu nanti di sana. Dan mereka berpaling dari hidayah. Hidayah bisa diberikan enggak, Bapak Ibu? Hidayah bisa diberikan kepada orang lain enggak? Tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, wahai Nabi Muhammad. Tetapi hidayah adalah ada pada Allah. Allah berhak menghendaki orang yang siapa saja yang mau diberi hidayah. Tapi tugas Nabi Muhammad adalah berdakwah, sebagaimana kita juga berdakwah. Berdakwah menyampaikan ajaran agama. Ada mengamalkan, alhamdulillah. Gak ada yang mengamalkan, maka tetap berdakwah. Tugasnya adalah kemudian mendakwahkan. Itu yang disebut Nabi SAW sebagai sang mubalik. Sang mubalik adalah sang pendakwah. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa dafadzalika biqamatil adillah ala qudratillahi wahdaniyatuhu wa wahdaniyatihi bi khalqil insan wan nabat wa taysiri ta'am ibni adam wa syarabihi. Jadi di sini Allah menunjukkan pada ayat yang ke-24 sampai 32 Allah itu maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Bagaimana? Allah menciptakan manusia, makhluknya, kemudian mencukupi terkait dengan logistiknya, wa tasiri ta'am ibni adam wa syarabihi, dan juga minumnya dicukupkan oleh Allah. Maka Allah kemudian tidak menciptakan manusia kemudian ditinggal, tidak, dicukupkan. Bahkan bayi yang lahir pun kemudian dicukupkan keperluan dan juga kebutuhannya. Nah, di bagian akhir ayat 33 sampai 43, wa khutimatis suratu biwasfi ahli yaumil qiyamah. Al-Qur'an menceritakan terkait dengan kondisi orang-orang pada hari kiamat nantinya. Kayak apa toh? Wa firal insan min akrabinas ilaih. Bagaimana orang kemudian berpaling dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. Ya kan? Karena masa perhitungannya itu kan luar biasa. Wa bayanu halil mu'minina su'ada. Akhir bagian dari surah Abasa ini adalah menjelaskan bagaimana sih kabarnya orang-orang yang bahagia itu. Wal kafirina al ashqiya fi hadal yaum, dan juga menjelaskan terkait dengan balasan bagi orang-orang yang ashqiya, durhaka pada hari itu. Nah, kalau kita lihat sababun nuzulnya jamaah rahmatullah, karena kita masih di awal surah gitu, maka ini diturunkan pas ketika Abdullah bin Ummi Maktum Ibnu Khali Khadijah radhiyallahu anha ketika dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang menjadi pelajaran pelik, dan Nabi Muhammad sampai kemudian ditegur oleh Allah, tapi kemudian dalam koridor yang positif. Menegurnya dalam koridor yang positif, bukan mencaci maki, tidak. Ditegur baik-baik. Nah, inilah kemudian menjadi inti. Marhaban, kalau Nabi Muhammad bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, marhaban biman atabani fihi rabbi, selamat datang yang oleh karenanya aku ditegur oleh Tuhanku. Gitu. Wa yaqulu hal laka minal min hajah, kamu punya keperluan apa wahai Abdullah bin Ummi Maktum? Setelah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, maka Nabi Muhammad memperbaiki komunikasi, memperbaiki pergaulan, memperbaiki hubungan kekeluargaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Seperti nah, ini kan menjadi inspirasi bagi kita jamaah rahmatullah di zaman sekarang ini. Kemudian masih ada orang yang mau belajar Islam dengan serius dan sungguh-sungguh. Misalkan kalau di rumah Bapak Ibu kemudian lagi istirahat, kemudian ditanya sama anaknya, Bapak yang menciptakan bumi ini siapa? Tanya ibumu. Oh, ibu yang menciptakan? Nah, bukan, tanya ibu sana. Kemudian tanya ibunya, Bu, siapa yang menciptakan bumi ini ya? Kata bapak suruh tanya ibu. Itu memang bapakmu nggak tahu. Berarti ibu tahu? Ibu juga nggak tahu.
Jadi kalau misalkan kita ditanya sama anak kita, putra putri kita, juga kita kasih edukasi. Tahu dijawab dengan baik. Kalau misalkan tidak tahu, ya kemudian tunggu ya, besok papa dan atau mama akan cari jawabannya, akan bertanya kepada orang yang lebih tahu untuk memberi jawaban sebagai bentuk kepedulian. Maka kemudian anak akan termakan sama janji, oh besok ya nak ya, insya Allah besok ya, oh iya pak, besok baru ditagih. Nah di saat besok ditagih, maka bapaknya sudah punya jawaban. Ini jawaban yang kemarin, gitu. Kalau misalkan tidak bisa menjawab pada waktu saat itu. Nah kalau misalkan telur sama ayam duluan mana bapak-bapak? Telur. Kalau ayam sama telur, telur sama ayam, ayam telur, mana yang duluan? Telur ayam gitu. Nah jadi akan menanyakan sesuatu yang penting, termasuk yang berkaitan dengan urusan agama. Kita dengarkan azan dulu. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita belajar dari Abdullah bin Umi Maktum, Bapak Ibu, dengan kondisi, mohon maaf mata yang tidak bisa melihat, masih mau belajar agama, bagaimana dengan kita? Gitu. Jadi ini hanya mau disampaikan di situ. Mohon maaf, mungkin kalau jalan, mohon maaf kayak geramah-geramah. Siapa yang di depan gitu, siapa yang di depan, berhati-hati. Tapi masih mau belajar. Bagi yang tahu, mohon maaf, pertanyaan receh ditanyakan. Loh, bagi yang tahu mungkin sederhana, tapi yang tidak tahu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Maka dengan nikmat banyak yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk belajar. Toh insya Allah kita tidak, mohon maaf, tidak akan pikun dengan belajar. Itu akan semakin bertambah dan meningkatkan daya ingat kita. Belajar ilmu agama termasuk juga misalkan belajar tafsir, belajar hadis, kemudian belajar ilmu fikihnya, semua itu pelajari. Apa yang kita banggakan di usia sekarang ini kalau bukan ilmu yang bermanfaat untuk hari tua nantinya, Maka ini sangat apresiasi banget bagi Bapak Ibu di usia yang sudah tidak muda lagi masih mau belajar. Bapak kok rajin ke masjid, sering lama-lama di masjid, di masjid rame. Lah kenapa di rumah sepi sendirian? Oh, berarti masalahnya adalah cari teman. Dia betul nopo-nopo cari teman-temannya itu kemudian di masjid ya. Alhamdulillah. Besok kita lanjutkan lagi masuk kepada tafsir ayat yang pertama insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.